Ini adalah pertemuan ke-10, di mana pertemuan 10 ini membahas mengenai dinamika masyarakat dan kebudayaannya. Pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang konsepsi-konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Seperti bagaimana proses belajar kebudayaan, kemudian bagaimana proses pengembangan kebudayaannya, kemudian proses penyebaran kebudayaannya, proses belajar unsur kebudayaan asing, dan proses pembaharuan. Nah, yang akan kita bahas lebih awal, dalam konsepsi-konsepsi ini, kita belajar mengenai proses belajar kebudayaan ya. Nah, proses belajar kebudayaan ini ada yang disebut sebagai internalisasi, sosialisasi, dan alkulturasi. Kita mulai dari yang pertama, proses kebudayaan itu, berasal dari yang namanya proses kebudayaan itu sendiri. Ada proses internalisasi. Proses internalisasi adalah proses yang memang dianut atau dialami atau dikembangkan oleh diri kita sepanjang hayat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kita belajar menggunakan bahasa. Belajar menggunakan bahasa adalah salah satu bentuk proses belajar kebudayaan itu sendiri secara sepanjang hayat. Jadi kalau misalnya dulu waktu bayi kalian mungkin hanya tahu waktu kecil atau waktu bayi mungkin kalian hanya tahu bahasa Indonesia. Kemudian lambat laun karena sering nonton film Korea, kalian juga langsung belajar bahasa Korea, bahasa Jerman atau bahasa-bahasa lainnya, termasuk bahasa Inggris. Nah, itu adalah sebetulnya proses internalisasi yang dilakukan sepanjang hayat, salah satunya adalah bahasa. Kemudian ada juga yang disebut dengan proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini adalah proses yang di mana kita belajar kebudayaan dengan sistem sosial. Sistem sosial itu seperti apa? Norma, aturan-aturan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk sistem sosial. Dan kita akan belajar sesuai dengan kondisi di mana kita berada. Entah kalau misalnya kalian merantau, maka otomatis kalian akan belajar budaya yang berada di wilayah tersebut. Nah, itu termasuk proses sosialisasi berdasarkan sistem sosial yang memang dianut di budaya tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan proses alkulturasi. Apa ini proses alkulturasi? Kalau Coroningrat mengatakan bahwa alkulturasi ini adalah bagaimana cara kita melakukan proses belajar, menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Nah, jadi proses alkulturasi ini lebih kepada sebetulnya bagaimana sih kita eee, menganut budaya tersebut sesuai dengan sikap atau norma yang dianut. Jadi, ketika kita berada dalam satu budaya tertentu, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang dianut oleh budaya tersebut. Nah, ini disebut dengan si proses alkulturasi itu sendiri. Nah, terus ada juga yang disebut sebagai proses evolusi sosial. Nah, kalau evolusi sosial itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan proses mikroskopik, ada yang disebut dengan makroskopik. Kalau mikroskopik itu seperti apa sih? Proses evaluasi yang memang dilakukan secara mendetail. Mendetail itu proses evaluasi itu yang perubahannya sangat signifikan itu apa ya? Tunggu, Ibu pikir dulu. Kalau dari budaya masyarakat itu sangat detail, misalnya dari kebudayaan menenun, kebudayaan mencari nafkah atau mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini kan dulu mikroskopiknya sesuatu yang kecil ya, maksudnya kayak dulu tuh sistemnya barter, sekarang sudah menggunakan sistem mata uang digital. Nah, itu disebut sebagai mikroskopik, dianalisa lagi secara detail kenapa terjadi perubahan, bagaimana dulu mata uang itu bentuknya dari yang besar, koin, kemudian kertas, nominalnya berubah-berubah, nah itu juga disebut dengan mikroskopik. Kalau misalnya perubahan-perubahan yang secara besar skalanya, itu biasanya perubahan masuknya budaya lain ke negara kita. Atau ke budaya kita, atau misalnya perubahan budaya yang dulunya di masyarakat kita itu dulunya seneng banget loh gotong royong, sekarang itu malah justru lebih terlihat masyarakatnya individualis. Nah, itu sebetulnya dilihat dari makroskopik.
Jadi dilihat secara skala besar, kenapa justru banyak orang-orang yang eh, sudah tidak menganut sistem gotong royong. Nah, kalau misalnya kita teliti lagi alasan-alasan kenapa orang-orang tidak melakukan lagi sistem gotong royong, itu disebutnya mikroskopik gitu. Jadi mikro dilihat secara detail, kalau makro hanya garis besarnya saja. Nah, di sini juga dikatakan ada proses berulang dalam evolusi sosial budaya. Bagaimana nih proses berulang dalam evolusi budaya? Proses berulang dalam evolusi budaya itu misalnya sadar atau tidak cara kita berpakaian, kemudian jenis tontonan, atau misalnya perilaku kita itu menganut lagi kepada budaya-budaya zaman dulu. Jadi sekarang tuh dulu pernah ada yang musim lagi celana cut bray atau celana yang warna-warni, sempat ya dulu pernah ada celananya tuh laki-laki warnanya kuning, kemudian hijau, merah, sepatunya misalnya warna coklat, bajunya pink, wah itu ada banget tabrak warna. Itu dulu pernah populer, terus tiba-tiba nggak ada lagi. Terus ada lagi populer misalnya gaya rambutnya bob, atau rambut pendek, itu populer juga. Terus ada gaya berbeda-beda, jadi mengadaptasi dari gaya-gaya zaman dulu, ya. Begitu juga kayak sistem transportasi itu makin tua si barangnya, maka semakin mahal. Nah, itu yang disebut sebagai proses evolusi yang berulang secara cukup lama. Begitu. Terus ada proses mengarah dalam evolusi kebudayaan. Nah, kalau proses mengarah kepada evolusi kebudayaan ini lebih kepada bagaimana satu budaya ini bisa berubah ribuan tahun lamanya. Nah, ini perubahannya itu seperti apa? Zaman dulu kalau kita berperang itu bukan lagi menggunakan pistol. Kalau dulu itu orang berperang justru menggunakan bambu runcing. Tapi sekarang kita sibuk berperang, itu adu mulut di media sosial. Nah, itu perang yang berbeda. Butuh ribuan tahun ya, butuh ratusan tahun, cukup sangat lama untuk mengarah terhadap evolusi yang terjadi. Nah, ini biasanya menentukan sejarah berikutnya. Kayak kejadian saat ini kan wabah itu tuh dulu ada wabah zaman kalau Ibu dengar dari cerita ayah Ibu, dulu itu pernah ada yang disebut wabah kolera, wabah lepra. Penyakit kulit menular dan menimbulkan banyak kematian, meningkatkan banyak kemiskinan, ekonomi runtuh, gonjang-ganjing, udah nggak jelas lagi, banyak masyarakat yang kian miskin dan lain sebagainya. Nah, itu terjadinya berdampak justru ribuan tahun, bahkan ratusan tahun, dan ini intervalnya bisa jadi beberapa ribu tahun ya, tapi nggak nyampe ribuan tahun juga, bisa ratusan tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Karena akan punya habit yang baru. Bisa jadi nanti kalau misalnya kalian udah menikah, punya anak, ya kebiasaan kayak kuliah online tuh udah wajar. Kayak nanti tuh bisa jadi gedung-gedung kuliah itu nggak akan banyak. Gedung-gedung kuliah itu hanya sekedar gedung saja, sisanya ya jadi kuliahnya online. Jadi bisa fleksibel di mana aja. Dan itu prosesnya akan cukup panjang. Nah, kemudian ada yang disebut dengan proses difusi. Apa ini proses difusi? Proses difusi adalah proses di mana sebetulnya adanya penyebaran manusia. Nah, penyebaran manusia ini akan berpengaruh terhadap penyesuaian fisik dan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Kenapa perubahan fisik ini mempengaruhi budaya? Karena akan berbeda culture yang dianut. Makanya kenapa di materi sebelumnya kalau budaya itu akan dipengaruhi besar oleh yang namanya demografis. Demografis itu adalah tempat di mana kita berada. Jadi kalau misalnya kita berada di wilayah Papua, kita berada di wilayah Kalimantan, maka cara kita berbicara, cara kita makan, cara kita beradaptasi, sistem pernikahan, sistem rumah, sistem pakaian, dan lain sebagainya, bahkan sistem mata pencarian itu akan berbeda. Karena semakin persebarannya luas, misal Ibu pindah ke New Zealand. Nah, ketika Ibu pindah ke New Zealand, maka otomatis Ibu sudah melakukan adaptasi fisik nanti di sana. Kemudian setelah adaptasi fisik, nanti Ibu akan punya dengan keluarga itu akan beradaptasi dengan wilayah tersebut, dan bisa jadi culture Ibu yang orang Indonesia itu akan membawa pengaruh untuk masyarakat yang ada di New Zealand, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan penyebaran manusia.
Nah, ada juga yang disebut dengan penyebaran kebudayaannya. Nah, terus bagaimana nih dengan penyebaran kebudayaannya? Kalau penyebaran kebudayaannya itu lebih kepada bagaimana unsur-unsur kebudayaannya ini tergantung terjadi tanpa adanya perpindahan kelompok manusia. Jadi penyebaran unsur kebudayaan itu menetap cukup lama bertahun-tahun bertahun-tahun kemudian tersebar. Jadi kalau misalnya ini unsur kebudayaannya biasanya dibawa oleh orang-orang asing ya, baik itu dalam perdagangan atau pelaut. Kalau kita mengenal kalau yang jualan karpet di Indonesia itu pasti orang Arab, atau misalnya orang-orang yang bekerja di stasiun televisi itu pasti rata-rata orang India. Nah, jadi mayoritas orang India di kita tuh kaya. Tapi kok beda kalau misalnya yang udah pernah ke Malaysia, bisa dilihat orang-orang Malaysia itu orang Indianya justru miskin-miskin, bahkan lebih miskin daripada pengemis yang ada di kita. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita bisa membawa unsur-unsur kebudayaan itu yang sengaja dibawa. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke kota lain atau pindah ke pulau yang lain, maka tidak langsung kalian akan membawa kebudayaan kalian sendiri. Kebudayaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kalian anut. Nah, terus di sini juga dikatakan bahwa sebetulnya difusi ini adalah satu proses penyebaran ya, penyebaran kebudayaan. Jadi kalau misalnya dari satu tempat ke tempat lain itu bisa dibedakan menjadi 3 proses. Pertama, proses penyajian unsur budaya baru kepada satu masyarakat. Jadi kalau misalnya kita membawa budaya yang baru, maka itu menjadi penyebaran atau perembesan budaya. Kedua adalah penerimaan unsur yang baru. Kalau misalnya sudah disajikan, misalnya ibu sudah lama di Bandung, ketika ibu balik lagi ke Aceh, maka otomatis ibu akan menyajikan atau membawa budaya yang baru. Nah, ketika budaya baru itu apakah bisa diterima atau tidak itu juga akan mempengaruhi. Kemudian ada proses integrasi. Proses integrasi ini juga proses bagaimana kita menyatukan kebudayaan yang biasa kita anut dengan kebudayaan yang sebelumnya kita tinggalkan. Jadi diintegrasikan atau disatukan ya. Jadi dulu kita pernah tinggal di mana, terus kita pernah tinggal di mana, terus kita mix atau kita satukan, kita campur menjadi satu kebudayaan yang baru. Nah, yang menarik adalah justru difusi ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada intramasyarakat sama intermasyarakat. Kalau misalnya difusi intramasyarakat, ini adalah penyebaran individu ke individu lain dalam batas satu masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sudah lama tinggal di luar negeri, kita sudah lama di pulau lain atau di budaya lain atau di kota lain, maka ketika kita menyebarkan hanya untuk di wilayah kita ini bisa mencakup hanya kecamatan, kelurahan, RT, RW hanya sekitar situ, hanya masyarakat kita saja yang terpengaruh gitu. Karena kita pulanglah ke kampung halaman dan kita membawa budaya baru. Nah, kalau misalnya difusi dari masyarakat ke masyarakat adalah kalau kalian merantau, secara tidak langsung kalian membawa budaya, misalnya orang Sumatera Barat nih, orang Sumatera Barat ke Bandung. Orang Sumatera Barat ini sedang membawa budayanya ke Bandung. Ketika dia sudah dari Bandung, kembali lagi ke Sumatera Barat, dia secara tidak langsung membawa budaya Bandung. Budaya yang dari Bandung itu ke Sumatera Barat, sehingga ada yang namanya difusi intermasyarakat. Nah, difusi intermasyarakat ini adalah penyebaran dari masyarakat ke masyarakat lainnya, gitu, dan dilakukan secara berkelompok atau massal biasanya. Bukan sama satu orang ya. Kalau yang intermasyarakat biasanya sama satu orang, kalau yang intramasyarakat biasanya satu orang, kalau inter tuh biasanya cukup banyak yang menyebarkan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan alkulturasi dan asimilasi ya. Alkulturasi ini adalah pembauran kebudayaan tanpa disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Jadi alkulturasi itu adalah kita menyerap budaya orang lain, budaya asing atau budaya wilayah lain tanpa kita kehilangan identitas. Jadi walaupun kamu mau selama apapun tinggal di Bandung, mau secanggih apapun bahasa Sunda kalian, tapi kalian tetap bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing, kalian paham betul wilayah daerahnya masing-masing. Itu disebut dengan akulturasi. Jadi, dia membaurkan kedua kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Jadi, kalian tanpa kehilangan identitas sama sekali, kalian tetap tahu bahasa kalian atau kebudayaan-kebudayaan yang dianut di wilayahnya.
Nah, kemudian selain itu, ada juga asimilasi. Nah, si asimilasi ini adalah, pembauran kedua kebudayaan, disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Jadi asimilasi ini tuh kita terlalu mengagung-agungkan budaya asing, kita mengagung-agungkan budaya lain, tapi kita sampai lupa dengan budaya kita sendiri. Misalnya kita jadi lupa cara berbicara, kita jadi, lupa cara menyampaikan pesan, kemudian kita jadi lupa untuk ABCD dan lain sebagainya. Sehingga kita kehilangan identitas. Nah, ini biasanya dianut oleh generasi muda ketika orang tuanya sudah tidak mengajarkan kembali budaya-budaya yang menjadi ciri khas dari budaya yang ada di orang tuanya. Ini yang cukup bahaya sebetulnya. Nah, apa sih yang sebetulnya menjadi faktor-faktor yang memudahkan asimilasi? Pertama adalah, yang memudahkan asimilasi itu adanya faktor, faktor toleransi. Semakin besar toleransi, maka faktor adanya kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi. Jadi, semakin, kita bertoleransi terhadap satu budaya tertentu, maka otomatis kita akan mulai kehilangan budaya kita sendiri. Makanya seperti Jepang, Cina, Korea, mereka itu sangat membatasi budaya-budaya asing masuk ke negaranya supaya negaranya tidak hilang identitas. Nah, masalahnya kalau di Indonesia kan semua budaya itu dianut, diserap sehingga pada akhirnya kita kehilangan identitas budaya kita sendiri. Nah, selanjutnya ada faktor kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi. Faktor kemungkinan yang sama ini seperti apa sih? Faktor adanya kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi adalah kondisinya di mana ketika kita memang kita memiliki satu kondisi yang memang karena mungkin bekerja ya, sehingga kita terbiasa menggunakan nominal atau nominal. Oh, saya udah lama nih kerja di luar negeri, jadi saya udah nggak biasa kalau misalnya pakai uang yang udah nggak biasa pakai uang rupiah, biasanya pakai dolar, itu juga bisa, ya itu juga pengaruh. Nah, kemudian juga ada yang disebut sebagai faktor simpati terhadap kebudayaan lain, faktor perkawinan. Nah, faktor adanya simpati terhadap kebudayaan lain karena kita mengiyakan budaya-budaya lain, maka otomatis kita jadi hilang terhadap budayanya. Nggak apa-apalah, saya mah cuma belajar doang kok. Iya, belajar, terus diserap. Ketika diserap, kalian lupa terhadap bahasa sendiri. Kalian lupa terhadap budaya-budaya sendiri. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya. Kemudian ada faktor perkawinan campuran. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan pemahaman kepada anak kita kelak, kalau misalnya kita nikah beda budaya atau beda ras, maka otomatis itu akan mempengaruhi. Contohnya seperti Cinta Laura. Nah, Cinta Laura ini adalah faktor perkawinan campuran, sehingga dulu awal mulanya Cinta Laura datang ke Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, dia kesulitan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa dia kesulitan menggunakan bahasa Indonesia? Karena memang dia selama ini dilatih tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehari-harinya menggunakan bahasa Jerman atau menggunakan bahasa Inggris, sehingga dia mulai kehilangan komunikasi secara Indonesia. Nah, itu yang bisa mempengaruhi asimilasi masuk ya, gitu. Nah, kemudian ini juga dikatakan kalau misalnya ada dua kebudayaan yang masuk, ada kebudayaan yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, maka itu akan mempengaruhi sedikitnya atau sebagian besar hal-hal yang asing. Contohnya seperti adanya bilingualism, kemudian makanya kalau misalnya ada orang yang nikahnya dengan bule, itu pasti dia akan menggunakan bahasa bilingualism karena itu adanya pertemuan antara satu budaya dengan budaya yang lain karena beda banget kan culture-nya, baik dari bahasa, cara cara dia menghadapi suatu masalah, kemudian cara berpakaian, cara makan dan lain sebagainya. Makanya kenapa bahasa ini adalah salah satu bentuk dari asimilasi. Ada munculnya bilingualism. Next, ini ada yang disebut dengan alkulturasi. Apa ini alkulturasi? Alkulturasi ini adalah sebetulnya proses terjadinya proses asimilasi ini masuknya suatu budaya uh, bisa
apa ya, bisa berjalan sangat cepat, bisa berjalan sangat lambat, tergantung bagaimana masyarakat tersebut mengadaptasi budaya itu. Jadi kalau misalnya ada budaya asing tiba-tiba masuk ke kita, kalau misalnya kita apa, dipaksa budayanya untuk mengikuti budaya yang kita anut, itu akan lama prosesnya. Beda kalau misalnya kita memang lebih, menerima masuknya budaya itu, maka kita akan lebih cepat. Misalnya kayak gini, kalian menerima budaya Korea. Maka ketika kalian menerima budaya Korea dalam diri kalian, itu otomatis akan membuat kalian lebih cepat beradaptasi, jadi ngerti bahasanya, jadi ngerti gaya makannya, kemudian ada istilah mukbang lah, ada istilah-istilah yang lain lah, dan itu menjadi satu kebiasaan. Bahkan kalian bisa belajar bahasa Korea mati-matian hanya untuk bisa mengerti apa yang mereka sampaikan. Beda kalau misalnya tiba-tiba dipaksa. Kalau dipaksa kayak ibu nih, ibu tuh nggak suka sama Korea-Koreaan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba disuruh nonton, ya ibu akan terpaksa dan karena prosesnya lama. Kenapa? Karena tidak ada penerimaan dalam diri ibu untuk menerima budaya K-pop gitu atau budaya-budaya yang ada di Korea. Itu makanya relatif ya proses akulturasi itu bisa lama, bisa cepat gitu. Nah, terus ada juga yang disebut dengan pembaharuan atau inovasi. Jadi sebetulnya inovasi ini apa sih? Inovasi itu adalah satu pembaharuan dari energi, sumber-sumber alam, kemudian tenaga kerja ataupun yang lainnya dibuat di sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya ini adalah sesuatu yang lama, tapi kita rebranding, tapi kita buat lagi sesuatu untuk menjadi hal yang baru. Itu disebut dengan inovasi. Jadi inovasi itu adalah satu pembaharuan itu sendiri ya. Jadi baik misalnya kayak mobil, dulu tuh udah pernah ada mobil bentuknya kayak gini, ya cuma diganti warna, misalnya diganti ukuran bannya, atau misalnya diganti bodinya. Nah, itu kan sebetulnya inovasi. Atau misalnya kayak ada makanan. Dulu tuh ada makanan gehu pedas. Jadi kalau misalnya dulu tuh sebenarnya dia cuma tahu isi, cuman karena adanya pemikiran-pemikiran baru, baik dari pemikiran manusia tersebut, maka terbentuklah makanan yang namanya gehu pedas. Atau sekarang misalnya kayak jenis-jenis spaghetti aja bentuknya udah beda-beda. Bakso juga udah beda-beda. Itu hanya dari segi makanan. Belum lagi dari segi pakaian. Itu banyak banget yang berbeda. Itu disebut dengan inovasi. Makanya budaya itu adalah harta yang paling berharga bagi satu negara. Gitu. Sebetulnya apa saja sih faktor yang menjadi pendorong? Pertama, kesadaran dan kekurangan dalam kebudayaan. Kita sadar apa yang menjadi kekurangan dalam kebudayaan tersebut. Kemudian bagaimana mutu dari keahlian suatu kebudayaan dan bagaimana sistem perangsangan bagi kegiatan untuk mencipta. Jadi ini ada hanya faktor-faktor pendorongnya saja. Dia sadar, "Oh, di budaya saya tuh nggak ada kayak gini nih, saya harusnya dibuat kayak gini." Nah, kalian menciptakan sesuatu, itu disebut dengan inovasi juga. Kemudian, kalian punya satu kajian keilmuan tersendiri untuk expert, maka itu jadi mutu tersendiri, gitu. Nah, lanjut ada yang disebut dengan faktor utama manusia mengadakan inovasi. Jadi, kalau misalnya faktor utama mengadakan inovasi ini adalah karena memang, eee, manusia ini punya akal. Yang membedakan kita dengan hewan adalah karena manusia pertama punya akal. Ketika akal itu digunakan, otomatis dia harus menciptakan segala sesuatu. Hal-hal yang diciptakan itu adalah inovasi dan semua orang itu pasti menciptakan hal-hal yang baru. Masalahnya kan bukan kita aja nih yang menciptakan, bukan kita aja yang punya akal, makanya nggak heran kalau ketika ada ide atau ada gagasan kita mirip dengan orang lain, itu nggak jadi masalah. Karena inovasi itu adalah sesuatu hal yang bagus dalam satu kebudayaan. Tapi jadi negatif ketika inovasi itu dilakukan secara salah. Nah, kemudian balik lagi, jika dikaitkan dengan budaya, maka kita berbicara bahwa budaya itu prosesnya based on waktu, ya benar-benar berdasarkan waktu. Dan waktu ini prosesnya bisa cepat, bisa lambat, karena berdasarkan lagi letak geografisnya. Kalau mungkin di daerah Jawa, di tanah Jawa, proses adaptasi budaya itu cepat banget. Karena ya pertama kemudahan akses informasi, kemudahan akses teknologi dan sebagainya. Beda dengan orang-orang yang di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa mereka punya keterbatasan yang namanya keterbatasan informasi terkait perkembangan budaya karena letak si geografis itu sendiri. Kemudian ada juga
yang disebut dengan discovery and invention. Nah, jadi kalau Linton mengatakan apa itu discovery, eee, oke. Jadi, di sini contohnya dikatakan bahwa inovasi atau peradaban itu misalnya kayak di sini udah ada contohnya nanti tinggal dibaca ya, kayak kenapa di Nusantara dikatakan lebih beradab daripada orang Eropa, karena kita sudah ada yang namanya teknologi bikin candi gitu. Kalau udah zaman dulu kalau di luar negeri nggak ada tuh kepikiran bikin candi, kalau kita kepikiran bahkan numpuk-numpuk, batu untuk jadi, rumah, istana pada zaman dulu ya jadi candi, mungkin mereka belum mengerti namanya teknologi semen gitu. Tapi itu makanya yang membedakan kita dengan, dengan masyarakat luar. Dan ini disebut sebagai satu peradaban. Nah, kenapa? Karena peradaban ini dibentuk oleh masyarakat, yang memiliki budaya hidup beribu-ribu tahun lamanya, diciptakannya dalam jangka waktu yang lama, nggak cepet ya, jadi tapi benar-benar dalam jangka waktu yang lama. Ini contohnya nanti bisa kalian baca ya, nanti kalau nggak paham bisa tanya di kelas. Oke, next, ini ada discovery and invention. Jadi kalau menurut Langton, dikatakan bahwa sebetulnya discovery ini adalah penambahan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kalian dapat informasi dari ibu dan itu menjadi hal baru buat kalian, itu sebetulnya pengetahuan. Jadi di-up lagi, dicari lagi. Tapi kalau invention adalah penerapan yang baru dari pengetahuan. Jadi penerapan itu tuh misalnya kayak gini, contoh paling sederhana. Kan sekarang ini kita semua lagi serba teknologi. Kita ini sekarang lagi serba teknologi. Nah, kita secara tidak langsung menambah ilmu pengetahuan baru tentang menggunakan kuliah online. Nah, ketika menggunakan penambahan kuliah online, terus kita terapkan dengan belajar bagaimana menggunakan aplikasi online-nya, itu disebut dengan invention. Jadi ketika kalian tahu bahwa kalau kuliah ini dengan online, kalian mulai cari tahu nih aplikasi apa aja yang bisa dilakukan kuliah online. Kemudian baru setelah itu kalian eksekusi, kalian terapkan si pengetahuan itu, maka itu disebut dengan invention. Oh, jadi kalian coba, oh saya udah ngerti nih kalau pakai Zoom tuh bakalan kayak gini, kalau pakai Google Meet tuh kayak gini, kalau pakai Skype bakal seperti ini. Nah, itu disebut dengan invention. Beda ya, discovery sama invention. Nah, basic invention ini seperti apa sih sebetulnya? Nah, basic invention ini dapat diterangkan sebagai satu peristiwa yang meliputi seperti prinsip-prinsip yang baru atau kombinasi yang baru. Nah, di sini juga ada kemajuan dari berbagai invention. Nah, berbagai invention itu beda-beda juga berbagai inventionnya. Jadi, kalau ini menjadi benar-benar hal yang baru buat kalian, kemudian kalian adaptasi, maka sebetulnya itu sudah dikategorikan sebagai invention. Jadi kalau itu baru, maka itu dikategorikan invention. Kemudian kalau misalnya improving invention adalah memperbaiki penemuan yang sudah ada. Misal nih, kita orang yang dulu tuh orang nggak tahu Zoom sama sekali. Sadar nggak, dengan aplikasi Zoom, ini secara tidak langsung memperkaya orang yang bikin aplikasi Zoom-nya. Dia sampai 500 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya gara-gara aplikasi Zoom. Dia punya inovasi baru, kemudian dia terapkan, oh ternyata si inovasi ini tuh menjadi satu hal yang bisa menyeluruh buat orang lain. Nah, kemajuan-kemajuan inilah yang menjadi orang yang penemu aplikasi Zoom ini menjadi kaya raya. Nah, itu disebut sebagai improving invention. Nah, improving ini adalah memperbaiki penemuan yang sudah ada. Oh, makanya kemarin tuh sebelum-sebelumnya kan pernah kalian ketakutan gara-gara Zoom banyak yang hack dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian pelajari dengan baik, Zoom itu dia sudah mengimprove ya atau memperbaiki apa-apa saja data yang supaya tidak bocor. Karena kalau misalnya dia tidak memperbaiki inovasinya, maka otomatis banyak orang yang akan meninggalkan si aplikasi Zoom. Karena balik lagi, kenapa Zoom Bu yang dibahas? Karena Zoom adalah menjadi satu kebudayaan masyarakat sekarang dalam mencari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan itu sendiri. Makanya kenapa improvement invention ini perlu dilakukan. Ini kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti kalian bisa tanya di kelas. Materinya sampai di sini. Terima kasih.